Halo semua, hari ini aku akan membahas buku dari buku Bishop Dweck dengan judul Seni Mendengarkan. Dan hari ini aku akan membahas dari chapter ke-7 dengan judul 12 jenis suara yang berbeda. Nah, salah satu kerinduan anak-anak Tuhan adalah mengetahui kehendak Tuhan. Dan somehow kita perlu garis bawahi bahwa ketika kita memutuskan sesuatu atau mengambil keputusan, kita harus tahu bahwa ketika kita memutuskan sesuatu dan sudah mengambilnya, itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa ulang gitu. Jadi kita ada ketika kita memutuskan sesuatu dan kita take it, kita nggak bisa mengulang keputusan kita kalau tanda kutip kita salah ternyata di dalam keputusan itu. Dengan kata lain, keputusan yang sudah kita ambil itu nggak bisa kita ubah. Nah, sebab itu mungkin anak-anak Tuhan itu pengen yang namanya setiap kita itu tahu kehendak Tuhan. Jadi kita nggak jadi salah di dalam mengambil keputusan. Dan mungkin itu adalah keinginan semua anak-anak Tuhan. Nah, di dalam chapter ini Bishop Dweck menjelaskan di ibaratnya kita nih punya yang namanya 12 jenis suara yang berbeda gitu. Nah, suara-suara apa aja sih? Ada suara Tuhan, suara kedagingan, suara pikiran, suara si jahat, suara seorang nabi, suara Alkitab, suara teman-teman kita, suara orang tua kita, suara roh Anda, suara pasangan hidup kita, suara lingkungan atau keadaan sekitar, atau suara kehendak kita sendiri gitu. Jadi banyak suara-suara yang ternyata ada di dalam hidup kita. Dan dengan kita mengetahui suara-suara ini, kita dapat yang namanya tanda kutip menghindari keputusan-keputusan yang salah. Dengan apa? Dengan kita mengetahui bagaimana kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kita, atau bagaimana kita itu dituntun oleh roh Tuhan. Jadi langkah pertama untuk kita mengetahui suara Tuhan adalah mengetahui yang tadi aku bilang, berbagai jenis suara yang ada di dunia ini gitu. Dengan kita tahu, kita gak akan jadi salah mendengar. Jadi seni untuk memilih suara yang benar atau mendengarkan suara yang benar itu adalah seni yang dipimpin oleh roh Tuhan gitu. Jadi suara apa sih yang sedang berusaha mempengaruhi kita, dan apa aja sih yang mungkin akan terjadi di dalam hidup setiap kita. Jadi semua suara tersebut, yang tadi 12 suara itu adalah suara-suara yang mungkin ada di dalam sekitar kehidupan kita gitu. Tidak ada suara yang gak penting di antara 12 tadi. Tapi yang penting adalah kita mengetahui mana suara yang menuntun hidup setiap kita. Jadi di buku ini Bishop Dweck memberikan beberapa analogi gitu. Jadi analogi yang pertama adalah tentang keledai haus. Hari itu keledai itu berjalan di padang dan dia haus hari itu. Lalu dia melihat dua tumpukan jerami, yaitu ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Untuk yang namanya mau mengikuti kehendak Tuhan, hari itu keledai itu berdoa, ibaratnya ya, analoginya hari itu ada time. Jadi dia berdoa, dan ketika dia berdoa, si keledai ini berdoa, dia melihat air yang di dalam ember di sebelah kanan. Lalu setelah berdoa, dia langsung menuju ke jerami yang di sebelah kanan. Ketika ditanya, otomatis keledai itu akan berkata, Tuhan mengarahkan aku ke tumpukan yang di sebelah kanan. Tapi kita perlu tahu bahwa ya setiap orang yang melihat itu mungkin akan tahu bahwa kenapa keledai itu ke sana, karena dia melihat ada air di sana di sebelah kanan gitu. Tapi dia malah berkata bahwa Tuhan telah mengarahkan dia untuk berjalan ke tumpukan jerami yang di sebelah kanan. Bagaimanapun kita harus tahu gitu. Kita tahu bahwa kenyataannya karena si keledai itu melihat ember yang berisikan air di sebelah kanan gitu. Jadi Bishop Dweck menggarisbawahi di chapter ini bahwa inilah saatnya setiap kita ini jujur. Ketika kita memang kalau nggak mendengarkan suara Tuhan atau suara roh Tuhan atau kehendak Tuhan, kenapa kita ke kanan? Kita harus jujur. Memang bukan karena kita mendengar, tapi memang karena kita melihat ada air di sebelah kanan. Jadi Bishop Dweck berkata, inilah saatnya untuk setiap kita itu bersikap jujur. Inilah saatnya setiap kita itu menyatakan kebenaran. Apakah sungguh-sungguh Tuhan itu yang menuntun si keledai itu untuk yang namanya ke sebelah kanan, atau itu adalah suara kedagingan dari keledai itu? Karena mungkin at that time dia haus, atau itu hanya sekedar, atau itu adalah suara dari lingkungan setiap kita gitu. Jadi setiap kali orang mengklaim bahwa setiap kita itu dipimpin oleh roh Tuhan, kita harus ingat bahwa ternyata ada 12 suara lain loh yang ada di dalam hidup setiap kita. Jadi jangan sampai kita memakai nama, oh aku mendengar suara Tuhan, tapi ternyata itu adalah suara keinginan kita gitu. Itu adalah suara kedagingan kita, dan akhirnya kita gak jujur di hadapan Tuhan. Lalu ada lagi analogi hal yang lain, yaitu adalah analogi tentang 3 wanita dan 1 pria. Jadi yang ini menarik nih. Jadi ada satu pria hari itu dekat dengan 3 wanita.
Dan pria ini adalah pria yang ganteng, pria yang mapan, pria yang diurapi gitu. Dan hari itu at the same time, hari itu 3 wanita itu berkata kepada satu pria ini dengan mungkin di waktu yang berbeda-beda gitu. Mereka berkata bahwa aku adalah jodohmu, aku adalah Tuhan memberitahukan bahwa aku adalah akan menjadi calon istrimu dan lain-lain gitu at that time. Tapi mereka hari itu berkata dan mengklaim bahwa suara kedagingan mereka itu adalah suara Tuhan. Dan akhirnya Bishop Ray berkata itu adalah bisa dikatakan yang dilakukan oleh wanita itu adalah kebodohan gitu. Itu adalah mereka membuat malu diri mereka sendiri, mempermalukan diri mereka sendiri, dan mereka dengan hanya demi untuk yang namanya keinginan daging mereka, dan akhirnya mereka mempermalukan diri mereka sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita membawa tanda kutip nama mendengar suara Tuhan hanya karena keinginan daging kita gitu. Nah, di sini Bishop mengajarkan sesuatu, 4 hal yang harus diketahui oleh orang Kristen tentang suara pikiran. Jadi di 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata seperti ini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu sehingga seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di sini Bishop menuliskan bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi di ayat ini masing-masing setiap kita itu punya yang namanya memiliki suatu suara, yaitu adalah apa? Yaitu adalah suara pikiran. Jadi proses berpikir dan pertimbangan setiap kita manusia itu adalah suara dari pikiran kita. Tuhan gak meminta kita sebagai orang Kristen atau anak-anaknya untuk yang namanya mengabaikan pikiran kita. Gak mungkin dong Tuhan mau anak-anak Tuhan ibaratnya melakukan segala sesuatu tanpa berpikir. Itu gak mungkin. Jadi jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang berhenti berpikir dan berhenti melakukan pertimbangan karena mereka berpikir. Ketika kita berpikir karena lewat pikiran manusia, itu adalah dosa. Jelas Bishop Ray katakan itu adalah hal yang salah gitu, bahwa ketika kita berpikir itu bukan hal yang tanda kutip berdosa gitu. Nah, suara pikiran ini kita harus mengerti suara pikiran yang ada di dalam hidup kita. Bishop Ray mengatakan bahwa yang namanya suara pikiran yang di dalam hidup kita itu adalah sebuah karunia dari Tuhan gitu. Jadi suara pikiran kita itu adalah karunia yang indah yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kita. Pikiran adalah salah satu komputer tanda kutip yang paling kompleks di dunia ini. Saat ini di dunia. That's why Bishop Ray berkata, kita anak Tuhan jangan malah kita berhenti untuk memakai pikiran kita. Jangan sampai dengan alasan kita anak Tuhan gak bisa yang namanya pakai pikiran kita. No, itu adalah hal yang salah. Jadi perlu kita ketahui ada beberapa poin, yaitu adalah tentang suara pikiran. 1, pikiran kita adalah aset yang luar biasa untuk setiap kita orang Kristen dan setiap hamba Tuhan. Jadi untuk kita memimpin sesuatu, untuk kita menjadi pemimpin rohani, doesn't mean kita gak pakai pikiran kita, doesn't mean kita harus yang namanya hidup hanya sekedar hidup kudus tapi gak pakai pikiran kita, doesn't mean that. Tapi setiap kita untuk namanya menjadi pemimpin rohani, kita juga diharapkan untuk memakai pikiran kita. Kenapa? Karena itu adalah karunia dari Tuhan yang begitu luar biasa. Karena pikiran adalah aset yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan yang kedua, jangan membuat pikiran Anda beristirahat hanya karena Anda menjadi orang yang rohani. Yang tadi aku bilang, jangan sampai kita berpikir, cukup menjadi rohani, cukup menjadi kudus tanpa yang namanya berpikir. Itu namanya kita hidup di dalam kebodohan dan kita memakai alibi rohani untuk yang namanya kita berhenti untuk berpikir. Dan itu adalah hal yang salah. Dan yang ketiga adalah kombinasikan suara Roh Kudus dan suara pikiran Anda untuk menuntun Anda ke dalam suatu promosi dalam kehidupan Anda. Di poin yang ketiga ini aku bisa katakan, ketika kita memakai pikiran kita sendiri tanpa Roh Kudus, itu bisa jadi kita adalah orang yang mungkin memakai kekuatan kita sendiri. Nah, di poin ketiga ini adalah the perfect poin buat aku, dimana ketika kita mengkombinasikan suara Roh Kudus atau suara Roh Tuhan di dalam hidup kita dengan pikiran kita, itu akan menuntun kita di dalam menuju kehendak Tuhan yang sempurna. Kenapa? Kita gak menjadi anak Tuhan yang berhenti berpikir, dan kita juga gak jadi anak Tuhan yang memakai kekuatan kita sendiri. Tapi kita mengandalkan Tuhan dengan apa? Dengan mendengar suara Roh Tuhan di dalam hidup setiap kita. Jadi jangan sampai nih
Kita malah jadi anak Tuhan yang berpikir hidup kudus, hidup rohani aja cukup, dan gak mau berpikir dan akhirnya tinggal dalam kebodohan. No, tapi biarkan setiap kita menjadi anak Tuhan yang mengaktifkan pikiran kita dan mengkombinasikan suara roh Tuhan, suara roh kudus di dalam hidup setiap kita. Itu aja dari aku di chapter ke-7 ini. I hope dari chapter ini atau video ini bisa memberkati teman-teman. God bless.